kasih lagi contoh yang lain, contoh soal yang lain mengenai ujian MIT ya. Ini mengenai ujian MIT. Contoh yang lainnya ya, misalnya ditanya itu persamaan kodrat, sebuah persamaan kodrat, diketahui persamaan kodrat ya, persamaan kodrat, mana persamaannya itu adalah x kuadrat dikurang 5x ditambah 6 sama dengan 0, mempunyai akar x1 dan x2. Nah, yang mana akar x1 dan x2 itu dari x1 dikurang 3 dan x2 dikurang 3. Nah, ini cara menjawabnya bagaimana? Ya, cara mudahnya, tercepatnya, tentu kita harus tahu dulu triksnya. Yang pertama, x1 dikurang 3 itu kita bikin bukan sama dengan 0 lagi, dengan y. Kita ganti, kita ubah. Di x1 nya kita tentukan y, ini pindah ruas, pindah belakang ya. X1 dikurang 3 sama dengan y, min 3 nya pindah ruas ke belakang. Kalau pindah ruas belakang sama dengan, jadinya tandanya berubah. Nah, x1 sama dengan y tambah 3. Nah, ini kan x1 kurang 3 dan x2 kurang 3 sama aja. Kita ambil jalan satu, boleh x1, boleh x2, ini tergantung, terserah. Dia cuma satu yang akan dipakai. Lalu kita masuk ke sebuah persamaannya. Persamaannya yang mana tadi? Persamaannya yang ini. Maaf, kebalik panahnya. Persamaannya itu jadinya x kuadrat dikurang 5x ditambah 6 sama dengan 0. Kita ganti nilai x-nya ini dengan yang bentuk yang ini. Kita ganti aja. Y tambah 3 pangkat 2 dikurang 5 kali y tambah 3 tambah 6 sama dengan 0. Ya udah, untuk ini y tambah 3 kuadrat, ini triks gampangnya. Anda ingat aja, a tambah b dipangkatkan 2, jadinya a kuadrat ditambah b kuadrat ditambah 2ab. Kalau a dikurang b pangkat 2 sama dengan a kuadrat ditambah b kuadrat dikurang 2ab. Ini penting untuk Anda ingat. Ini akan dipakai terus dalam sebuah persamaan yang kalau dia berpangkat. Nah, kalau seperti ini, tentu yang y tambah 3 pangkatkan 2 tentu masuk ke rumus yang ini. Udah, kita bikin ya, bikin dia. Kita ganti y tambah 3 berarti y itu sebagai a, 3 itu sebagai b. Kita ganti aja, y kuadrat tambah, kita langsung aja masuk ke sini ya, y kuadrat ditambah 3 kuadrat karena b nya diganti dengan angka 3 ditambah 2 kali y kali 3 dikurang, ya kan, dikurang 5 kali y berapa? 5y. 5 kali 3 15y, ya kan? Maaf ya, ini grogi saya ya. Ini ada tanda tambah, maaf ya. Untuk yang ini ya, untuk yang selanjutnya, yang kedua, negatif 5 kali y, negatif 5 kali y berarti negatif 5y. Negatif 5 kali 3 berapa? Negatif 15. Kenapa gitu kita negatif? Tambah 6 sama dengan 0, karena 6 tak ada temannya. Ya udah, kita selesaikan mana yang harus diselesaikan. 3 kuadrat ditambah 2 kali y berapa? 2y. Atau 2 kali 3 aja langsung. 2 kali 3 berapa? 6. 6 kali y, 6y dikurang 5y dikurang 15 ditambah 6 sama dengan 0. Nah, untuk memudahkan Anda, y kuadrat ada temannya? Tidak. Kita tulis saja y kuadrat tambah. Nah, kita cari dulu. 3 kuadrat ini berapa nilainya?
3 kali 3 artinya 9. Udah, ini udah 9 ya, kita ganti 9 nanti ya. Nah, 6Y temannya mana? 5Y. 6. Nah, kalau variabel dikurang dengan variabel angkanya aja dikurang. 6 kurang 5 berapa? 6 kurang 5 berapa? 1. 1 Y. Y-nya tetap ditulis karena itu sebuah variabel. Nah, kalau kita nulis 1 Y gimana? Tulis saja Y-nya. Nah, lalu selanjutnya ditambah, kan tadi ini 9, maksudnya 9 dikurang 15 ditambah 6 sama dengan 0. Nah, selanjutnya, ini bukan 9 ya, 0. 0. Oke, Y kuadrat ditambah Y, 9 ditambah 6, 15. 15 dikurang 15, ini tentu habis, jadinya hasilnya sama dengan 0. Nah, kalau tergantung di jawabannya, kalau udah ada jawaban seperti ini, udah benar. Tapi kalau belum ada, kita ganti Y tadi dengan X tambah X kuadrat tambah X sama dengan 0. Ini udah paling benar. Itu kalau ada soal dalam ujian MIT nanti yang keluar seperti ini ya. Biasanya soal itu ada keluar. Sering keluar. Sekarang kita akan masuk ke contoh dari yang menyusun tadi ya. Menyusun akar. Ya, akar lama menjadi yang baru. Nah, dalam sebuah persamaan kuadrat. Contohnya misal alfa dan beta akar dari 2x kuadrat ditambah 5x bukan ditambah 6 ya lagi ya, kita pakai kurang aja, kurang 6 sama dengan 0. Dan ditanyanya tentukan persamaan kuadrat baru yang akarnya 1 per alfa dan 1 per beta. Nah, kalau seperti ini ya, kita selesaikan satu dulu. Kita ingat rumusan tadi. Jawab. Nah, kita pakai yang pertama itu tentukan 1 per alfa ditambah 1 per beta. Nah, lalu kalau seperti ini kita apakan dulu? Nah, kita kalikan penyebutnya, kita samakan penyebutnya, maksudnya ya, alfa kali beta tetap alfa beta. Ini setelah itu, supaya Anda tidak bingung, cara cepatnya alfa ini, karena kita mulai dari sini, kita mulai alfa ini ke sini, naik ke atas, ini tambah ya, alfa, sini beta. Oke. Nah, kalau supaya tidak bingung Anda, boleh Anda balik ini alfa ditambah beta per alfa beta. Nah, ingat kalau alfa ditambah beta itu rumusnya tadi min B per A. Kalau alfa kali beta itu C per A. Ini kan sama nih maksudnya. Jadi kita gunakan aja B per A. Sebenarnya kalau cepatnya itu min B per C. Atau saya jelaskan aja lah, lebih mudah Anda mengertinya. Nah, ini kalau naik ke atas, yang penyebutnya naik ke atas. Kalau dia kan ini bagi nih sebenarnya, ya kan? Tapi kalau kita untuk mengalihkannya, yang penyebut naik ke atas, yang pembilang turun ke bawah. Ini C. Ya, turun ke bawah. Jadinya ini karena sama A, jadinya berapa? Min B per C. Makanya 1 per, ingat, 1 per alfa ditambah 1 per beta, itu rumus cepatnya adalah min B per C. Ya udah, kita tentukan 2x kuadrat ditambah 5x dikurang 6 sama dengan 0. Bukan nilai A-nya. A-nya tentu 2. B-nya 5. C-nya min 6. Kita masuk aja. Alfa ditambah beta tadi. Kita masuk ke sini. B-nya berapa tadi?
5 berarti min 5 per C nya berapa? Min 6. Karena ini sama-sama negatif, kita coret negatifnya, jadinya 5 per 6. Lalu itu untuk yang pertama. Untuk yang kedua, nah kan 1 per alfa dikali 1 per beta, jadinya apa? 1 per alfa dikali beta, jadinya 1 per alfa kali beta tadi apa rumusnya? Alfa kali beta C per A. Kalau untuk memudahkan Anda, naikkan aja 1 per A kali C, jadinya A per C. Jadi kalau untuk yang 1 per alfa kali 1 per beta, jadinya alfa, A per C. Kita masukkan, kita ganti nilainya. Jadi A nya ini berapa? 2 per C nya berapa? Min 6. Jadinya berapa? 2 bagi 6 berapa? Jadinya 1, 2 bagi 2, 1. Kan bisa dibagi 2 kan? 1 per min 3. 6 bagi 2, 3. Itulah hasilnya untuk yang 1 per alfa tambah 1 per alfa ditambah 1 per beta, lalu 1 per alfa dikali 1 per beta. Nah, caranya seperti itu. Oke. Nah, lalu ini udah selesai? Belum. Nah, lalu ini udah selesai? Belum. Nah, kita masukkan ke bentuk umumnya tadi. Bentuk umumnya kan kalau alfa sama beta itu kuadrat dikurang alfa ditambah beta, ini X, maaf ya, ditambah alfa dikali beta sama dengan 0. Kita ganti aja, X kuadrat kan nggak ada. Alfa tambah beta tadi berapa nilainya? Ini. Jadinya 5 per 6. Kita ganti 5 per 6, X ditambah alfa kali beta tadi berapa nilainya? Min 1 per 3 sama dengan 0. Seperti ini sudah benar. Oke. Nah, ini soal yang akan sering juga keluar dalam ujian MIT. Intinya mengenai menentukan sumbu simetri parabola dalam persamaan kuadrat, karena kita bahas persamaan kuadrat. Jadi yang diujikan itu pasti mengenai persamaan kuadrat semuanya. Itunya kalau ditanya ada soalnya, langsung aja ke soalnya ya. 1. Sumbu simetri pada Anda baca ya. Sumbu simetri parabola yang mana Y itu sama dengan X kuadrat dikurang 5X ditambah 3 diperoleh pada garis. Nah, ini cara cepatnya juga. Nah, saya kasih tahu ya cara cepatnya. Kalau kita belajar lagi lama jadinya. Ya, harus menggambar lagi kita. Harus menentukan X dan Y-nya. Cara cepatnya seperti ini. Anda harus mengenal mengenai pembelajaran turunan. Nanti di kelas 3 Anda akan belajar turunan. Tapi saya kasih tahu aja sekarang dulu. Turunan itu misalnya, ya turunan itu sudah itu saya lambangkan. Turunan itu biasanya lambangkan yang Y aksen atau F aksen X. Ya, lalu misalnya ada Fx 3x kuadrat ditambah 4. Nah, ini contohnya sebuah persamaan. Ya. Nah, ini kita turunkan. Kalau kita turunkan f aksen x, jadinya yang berpangkat ini kita turunkan ke bawah. Namanya turunan ya, kita turunkan 2 kali 3x. Pangkatnya karena kita sudah turunkan, jadinya dikurang 1. Lalu untuk yang ini bagaimana Pak? Karena dia tidak ada variabel, nah pasti dia hilang. Gak usah Anda ganggu, udah biarkan aja. 2 kali 3 berapa? 6x. 2 kurang 1? 1. Tapi 1 itu tidak pernah ditulis. Lalu contoh lain, misalkan ya, fx sama dengan 4x pangkat 5 dikurang 4
X pangkat 3. Nah, kalau seperti ini, ya udah kita turunkan F aksen X. 5-nya kita turunkan kali 4 X pangkat 5 dikurang 1 dikurang 3 kali 4 X pangkat 3 kurang 1. 5 kali 4 berapa? 20. X pangkat 5 kurang 1 berapa? 4. Dikurang 3 kali 4 berapa? 12. X pangkat 2 kurang 1 berapa? 2. Itulah hasilnya. Ya. Nah, sekarang kita akan masuk ke mengenai soal sumbu simetri parabola. Kalau ada temukan di ujian MIT nanti ya. Cara mengerjakannya, ya udah kita turunkan aja. Kita bikin Y, ini jawab ya. Jangan lupa bikin jawabnya. Y sama dengan X kuadrat dikurang 5X tambah 3. Kata saya, kalau turunan itu bisa Y aksen, bisa F aksen X. Karena ini Y, kita ganti. Kita turunkan aja. Y aksen sama dengan pangkat 2-nya kita turunkan. 2 dikali. Di depan X-nya ada berapa angkanya sebenarnya? Ada 1 sebenarnya. Tapi tidak perlu kita tulis. 2 dikurang 1 dikurang. Ini pangkat 1 sebenarnya kan? Karena ini berdiri sendiri, variabelnya boleh juga. Kalau 5 kali 1 X 1 dikurang 1. Ini kan konstanta, tidak ada pasti hilang. Lanjut, 2 X pangkat 2 kurang 1 berapa? Pangkat 1. Perlu kita tulis. 5 kali 1 berapa? 5. X 1 kurang 1 itu kan pangkat 0. Kalau X berpangkat 0 nilainya 1. 5 kali 1. Ingat ya, kalau dia berpangkat 0 itu nilainya 1. Jadi 5 kali 1 berapa? 5. Jadi hasilnya yang ini. Nah, untuk ini kita udah selesai turunkan. Lalu diapakan lagi? Ya udah, kita ganti aja 2x kurang 5 sama dengan 0. 2x ya sama dengan ini pindah ruas. Jadinya pindah ruas jadi apa? Dari negatif berubah jadi positif. 0 tambah 5. 2x sama dengan 0 tambah 5 berapa? 5. X sama dengan ini pindah ruas jadi bagi, karena 2x itu maksudnya apa? 2 dikali x. Kalau pindah dia ke bawah, kalau pindah dia ke belakang, ya, karena dia kali, teman kali apa? Bagi. Intinya x sama dengan 5 per 2. Nah, ini sudah dinyatakan benar. Nah, sudah ada jawabannya pasti. Maka sumbu simetri parabola yang dari persamaan itu x kuadrat dikurang 5x tambah 3 yang diperoleh pada garis berapa? X sama dengan 5 per 2. Begitulah pembahasan dari persamaan kuadrat yang sudah saya jelaskan pada video sebelumnya juga. Lalu pada saat sekarang ini mengenai diskrimina dan menyusun hasil akar dari sebuah persamaan kuadrat dan juga sumbu simetri parabola. Dan jangan lupa saya juga bahas soal mengenai ujian MIT statistiknya. Nah, semoga dengan video ini Anda bisa mendapatkan nilai yang baik. Anda ulang-ulang nonton videonya. Anda coba cari soal lain yang ada di buku. Nah, ya, pakai cara cepat. Nah, sekian dari video dari saya. Saya ucapkan terima kasih. Bye.